Ketidaksempurnaan dalam penulisan karya ilmiah. Pada modul ini saya ingin menjelaskan hal-hal yang sering biasanya menjadi hambatan seorang mahasiswa ketika menyelesaikan proyek akhir. Hal ini didasarkan oleh pengalaman saya juga, dan juga pengalaman-pengalaman selama menyelesaikan studi, termasuk pengalaman teman-teman satu angkatan. Karya ilmiah atau tugas akhir biasanya yang dikerjakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi memang tidak lepas dari kesempurnaan. Di sini perlu kita sama-sama renungkan mengapa tugas akhir, entah itu berupa tesis, skripsi, atau LTA, itu tidak pernah sempurna. Yang pertama disebabkan karena peneliti atau mahasiswa adalah manusia. Manusia tidak sempurna. Sesuatu yang tidak sempurna tidak mungkin menghasilkan kesempurnaan. Kesempurnaan sendiri adalah konsep yang terus-menerus untuk dicari. Kesempurnaan adalah kondisi yang mungkin tidak pernah akan dicapai oleh manusia, karena kesempurnaan hanyalah milik Sang Pencipta. Penyebab lainnya mengapa sebuah karya ilmiah itu tidak sempurna. Hal ini juga karena disebabkan karena sifat manusia sendiri, ada sifat yang baik, ada yang kurang baik. Misalnya di sini menunda waktu. Kebanyakan mahasiswa suka menunda waktu. Dampaknya, semakin ditunda akan semakin membebani dan pada akhirnya dikhawatirkan sampai tidak selesai. Selain karena menunda waktu, juga disebabkan karena ingin sempurna. Padahal kembali kalau kita renungkan, kesempurnaan itu hanyalah milik Sang Pencipta. Kita hanya bisa berusaha untuk mendekati kesempurnaan itu. Ada 1000 alasan untuk menunda. Misalnya sibuk karena urusan pekerjaan, urusan keluarga, masalah kesehatan, pendanaan, dan sebagainya. Tidak fokus pada kekuatan yang dimiliki, malahan sebaliknya pada kelemahan. Dalam mengerjakan tugas akhir, seharusnya kita fokus pada apa yang kita miliki, yang menjadi kekuatan kita, sehingga secara perlahan akan mampu mengatasi berbagai hambatan dalam menyelesaikan tugas akhir. Kejadiannya seringkali terbalik. Pikiran kita hanya sibuk memikirkan ketidakmampuan kita. Secara otomatis ini akan mempengaruhi alam bawah sadar kita, yang akan mengatakan bahwa diri kita tidak mampu. Oleh karena itu, kita harus mampu membalik pikiran ini. Kita harus fokus pada kekuatan yang kita miliki, sehingga secara perlahan semua hambatan akan bisa dihadapi dengan sedikit demi sedikit sampai selesai. Kehidupan selalu berubah, dinamis, mencari keseimbangan. Pada prinsipnya, di dunia ini tidak ada sesuatu yang abadi. Semuanya berubah.
Seringkali kita meneliti dalam satu periode, sementara periode berikutnya keadaan itu akan berubah. Dan ini seringkali menyebabkan munculnya keraguan-raguan apakah tema yang sudah diangkat layak diteliti atau tidak. Kita harus menyadari bahwa semuanya memang akan selalu berubah, dan tetaplah fokus mengerjakan tugas akhir sesuai dengan yang direncanakan dengan sebaik-baiknya. Biarkan proses itu berlanjut sampai di titik finish atau selesai, sampai dengan ujian, sidang, tesis, skripsi maupun LTA. Gelas yang penuh. Seringkali kita menganggap bahwa apa yang kita pelajari sudah cukup. Hal ini seperti gelas yang penuh. Padahal kenyataannya pikiran manusia, kemampuan memori mengingat manusia itu hampir tak terbatas. Hampir tidak tak terbatas. Seringkali kita menganggap kita sudah tahu semuanya, padahal kenyataannya masih banyak di dunia ini yang belum kita ketahui. Hal ini juga sering membuat kita agak tinggi hati dan susah menerima masukan-masukan dari orang lain. Ini juga menjadi penghambat dalam menyelesaikan tugas akhir, dan juga sering menyebabkan tugas akhir itu menjauh dari sebuah kesempurnaan. Oleh karena itu, mari kosongkan gelas kita sehingga mampu menerima masukan, pengetahuan dari sumber-sumber yang ada. Nah, ketidaksempurnaan itu antara lain apa saja? Seringkali yang pertama kejadiannya adalah tidak memperhatikan betul pedoman penulisan proposal penelitian, entah tesis, skripsi, atau laporan tugas akhir. Kita tidak membaca buku pedoman dan menulis saja, atau dengan pengetahuan yang minim tentang gaya selingkung penulisan tugas akhir, atau menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan dalam menulis tanpa memperhatikan standar penulisan yang berlaku di sebuah institusi pendidikan tinggi. Hal ini akan menyebabkan hasil tulisan kita tidak sesuai dengan gaya selingkung atau format yang sudah ditetapkan. Padahal ini penting sekali. Nomor halaman belum diisi karena mungkin sibuk memikirkan hal-hal yang begitu banyak dalam menyelesaikan tugas akhir sampai lupa mengisi nomor halaman. Hal ini juga sering dijumpai dalam penyelesaian tugas akhir. Sementara nomor halaman hal yang penting sebagai penanda sebuah konsep atau ide itu berada dalam lembar-lembar tugas akhir. Font tidak sesuai standar atau beraneka ragam. Ini sering dijumpai juga. Di satu halaman sesuai standar Times New Roman 12 misalnya, di halaman yang lain format fontnya Arial, Calibri. Ini juga bisa diakibatkan copy paste dari sumber lain, dan kita lupa memformat sesuai dengan standar penulisan yang berlaku. Tidak mencantumkan daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Hal ini tentunya disebabkan karena kembali tidak membaca buku pedoman penulisan yang sudah disiapkan.
Di dalam beberapa institusi perguruan tinggi membedakan format penulisan dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Hal ini harus kita perhatikan. Apakah penelitian yang kita buat itu termasuk jenis penelitian kuantitatif atau kualitatif, dan sesuaikan dengan pedoman yang berlaku. Penulisan kurang memperhatikan tata bahasa baku. Ini memang masalah yang agak teknis. Kebanyakan penulis, yang khususnya dari praktisi, sering menggunakan bahasa-bahasa praktis atau bahasa tidak baku. Oleh karena itu, dalam penulisan ilmiah kita harus menggunakan bahasa baku. Dan ini memang membutuhkan proses perundangan kembali, mencermati paragraf demi paragraf, kalimat demi kalimat, baris-baris kata, untuk memastikan bahwa bahasa yang kita gunakan itu bahasa yang baku. Bahkan untuk kesempurnaan bisa menggunakan jasa seorang konsultan ahli bahasa yang mampu memperbaiki tata bahasa yang dibuat dalam penulisan karya ilmiah. Kutipan tidak tercantum dalam daftar pustaka, demikian pula sebaiknya. Apa yang ada di daftar pustaka tidak termasuk di dalam kutipan. Ini penting untuk diperhatikan karena mengutip dan mencantumkan ke dalam daftar pustaka adalah bentuk penghargaan kita kepada penulis-penulis atau pakar-pakar sebelumnya yang sudah mendedikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada masyarakat. Cara kita menghargai adalah dengan mencantumkan namanya, nama mereka di dalam tulisan kita, dan menuliskan detail lengkap di daftar pustaka terkait dengan karya tulis yang kita kutip, kita sadur. Hal ini juga sangat bermanfaat untuk menghindari plagiarisme atau pencontekan, penjiplakan yang hukumnya haram dalam dunia akademis. Tidak melakukan paraphrasing. Paraphrasing di sini adalah kita mencoba mengubah sebuah kalimat yang maknanya sama dengan kalimat sebelumnya. Ini merupakan tips atau trik untuk menghindari plagiarisme juga. Tidak bulat, artinya tidak sinkron antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, daftar pustaka, lampiran, kembali ke cover. Semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan harus bulat. Seringkali bagian-bagian tersebut tidak nyambung atau tidak berhubungan satu dengan lainnya. Penyebab lainnya mengapa tidak sempurna adalah malas membaca. Sementara membaca itu adalah hal yang sangat penting dalam menyelesaikan tugas akhir. Dengan banyak membaca, kita akan banyak mendapat ide. Kita akan banyak mendapatkan ide-ide baru dari penelitian sebelumnya yang akan mampu nanti membuat kita lebih berkreasi dalam menemukan novelty atau kebaruan dalam penelitian yang kita lakukan. Berikut ini akan saya sampaikan ketidaksempurnaan yang biasa terjadi di sebuah karya ilmiah atau tugas akhir. Yang pertama di bagian 1 atau bab 1, bagian pendahuluan. Ketidaksempurnaan itu antara lain: yang pertama, latar belakang belum mampu menunjukkan arti penting penelitian atau mengapa penelitian perlu dilakukan.
Sementara di latar belakang itu adalah sebuah lokomotif dari sebuah kereta, di mana gerbong-gerbong atau bab-bab berikutnya akan mengikuti lokomotif itu. Dalam latar belakang harus mampu menunjukkan apa yang kita teliti dan mengapa kita meneliti itu. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhir. Biasanya pada tahapan membuat proposal belum mampu kebanyakan menjelaskan mengapa hal itu penting untuk diteliti sehingga memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Belum jelas tergambar apa yang seharusnya terjadi dan apa yang terjadi, ataukah ada gap pertentangan antara teori yang digunakan atau teori yang terkini. Hal ini memang memerlukan pelatihan khusus dan proses penyempurnaan yang berkelanjutan. Latar belakang kurang mencantumkan data empiris, fenomena, fakta yang mampu menggambarkan sistematika pentingnya penelitian. Di sini, seringkali seorang mahasiswa tidak mengaitkan variabel atau hal yang diteliti dengan kenyataan yang terjadi di tempat di mana dia meneliti. Misalnya, penelitian mengenai motivasi kerja, penelitian SDM misalnya, motivasi kerja. Di latar belakang atau di bagian pendahuluan tidak disampaikan hal-hal yang terkait bagaimana sebuah perusahaan memberikan motivasi kepada karyawannya. Malah sibuk untuk mengutip pendapat-pendapat dari para pakar tanpa menyentuh fakta atau fenomena yang terjadi di tempat atau objek penelitian. Kemudian rumusan masalah tidak sinkron dengan tujuan penelitian. Antara rumusan masalah dan tujuan penelitian adalah merupakan satu kesatuan, di mana tujuan penelitian merupakan hal yang harus dicapai sebagai konsekuensi dari masalah yang kita ajukan dalam sebuah penelitian. Manfaat penelitian masih kabur. Manfaat teoritis mestinya terkait dengan pengembangan keilmuan atau konseptual. Manfaat praktis mestinya terkait dengan pemecahan masalah pada dunia nyata. Selanjutnya, ketidaksempurnaan yang terjadi pada penulisan tinjauan pustaka. Misalnya penelitian dengan objek hotel, tetapi kajian empirisnya bengkel, perusahaan asuransi, sekolah, atau perusahaan lainnya yang bukan hotel. Alangkah baiknya kajian empiris mengacu pada perusahaan sejenis atau serumpun jika memang sudah tidak ada. Penelitian dengan tema A, tapi kajian empirisnya dengan tema yang bukan B. Misalnya penelitian tentang brand loyalty, tetapi kajian empirisnya hanya sedikit mencantumkan brand loyalty. Malahan lebih banyak mencantumkan misalnya strategi pemasaran atau hal yang lainnya yang bukan brand loyalty. Tidak mencantumkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Hal ini sering terjadi, sehingga ketika seseorang membaca sebuah karya ilmiah akan sedikit bingung apa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Hal ini penting untuk
mampu menekankan kepada seorang peneliti terhadap karya tulisnya ada sesuatu yang baru, yang berbeda, dan bukan mengcopy paste ide-ide dari penelitian sebelumnya. Ini merupakan suatu nilai lebih dari sebuah karya tulis atau karya ilmiah. Relevansi teori dengan tema penelitian. Seringkali kita banyak memasukkan teori-teori, padahal tidak semua teori kita gunakan dalam penelitian. Atau sebaliknya, terlalu sedikit teori, sementara hal yang dikaji itu lebih banyak atau lebih dalam. Kelemahan yang terjadi dalam penulisan bab 3, dalam hal ini kerangka berpikir, konsep, dan hipotesis penelitian kuantitatif. Seringkali kerangka berpikir masih belum dapat digambarkan dan dideskripsikan dengan baik. Kerangka berpikir menunjukkan tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian, yang biasa dimulai dari tema penelitian, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, teori yang digunakan, serta penelitian sebelumnya, dilanjutkan dengan metode yang digunakan, analisis pembahasan, kemudian masuk kesimpulan dan saran yang mampu menjawab rumusan masalah yang diajukan. Itu urutan kerangka berpikir. Namun masih banyak yang belum mampu menggambarkan dan menjelaskan dengan baik. Demikian juga kerangka konsep masih belum dapat digambarkan dan dideskripsikan dengan baik. Kerangka konsep di sini merupakan hubungan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang diteliti. Variabel A mempengaruhi variabel B, variabel B mempengaruhi variabel C, variabel A mempengaruhi variabel C yang didominasi oleh variabel D misalnya. Di sini harus dijelaskan apa dasar yang menyatakan sesuatu variabel mempengaruhi variabel lain berdasarkan penelitian atau teori yang mana. Sehingga dari kerangka konsep juga bisa disusun atau digambarkan hipotesis. Kemudian hipotesis belum dapat dideskripsikan dengan baik. Nah, ini adalah contoh kerangka berpikir dan kerangka konsep dari serta hipotesis penelitian untuk bidang kuantitatif. Nah, ini kerangka berpikir atau tahapan-tahapan atau proses mulai dari tema penelitian, latar belakang, rumusan masalah, dan seterusnya sampai dengan munculnya rekomendasi yang mampu menjawab permasalahan yang diajukan dalam sebuah penelitian. Nah, ini kerangka konsep adalah hubungan antar variabel yang dilandasi oleh teori-teori atau penelitian sebelumnya dan menggambarkan hipotesis atau jawaban sementara dari penelitian. Jadi menggambar kerangka konsep tidak boleh sembarangan, harus didasari oleh teori dan penelitian sebelumnya. Ini adalah contoh model penelitian kualitatif. Pada prinsipnya antara kuantitatif dan kualitatif, kerangka konsep dan konseptual penulisannya adalah sama. Hanya untuk kualitatif lebih detail, lebih terperinci, dan lebih bervariasi. Berikutnya adalah ketidaksempurnaan yang sering terjadi dalam penulisan metode penelitian atau bagian 3. Seringkali
teknik analisis yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian itu belum sesuai. Untuk teknik kuantitatif, biasa digunakan adalah regresi berganda, path analysis, maupun structural equation modeling atau analisis multivariat lainnya. Sementara untuk analisis kualitatif, biasa gunakan SWOT, kemudian matriks BCG, matriks internal eksternal, matriks SWOT, QSPM, deskriptif kualitatif, dan yang terbaru ISM, interpretatif structural modeling. Nah, seringkali antara rumusan masalah, tujuan penelitian itu metode landasan teori tidak nyambung dengan teknik analisis yang digunakan. Teknik sampling juga menjadi masalah. Seringkali sampel yang digunakan tidak memenuhi syarat dari teknik analisis yang digunakan. Misalnya, untuk analisis multivariat, sebaiknya data yang digunakan di atas 30 untuk memenuhi asumsi normalitas saja. Untuk teknik analisis kuantitatif, disarankan menggunakan data yang bervariasi sehingga membutuhkan sampel yang lebih banyak atau jauh lebih banyak dari penelitian kualitatif. Untuk teknik sampling, ada teori atau konsep tertentu yang digunakan sehingga tepat dan sesuai dengan teknik analisis yang digunakan. Untuk penelitian kualitatif, seringkali tidak disampaikan informan yang dipilih dan apakah itu sudah tepat sesuai dengan kompetisi yang dibutuhkan untuk menjadi sumber informasi dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data juga sering kurang sempurna. Teknik pengumpulan data adalah cara bagaimana kita mengumpulkan data misalnya dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Ketepatan dan kesesuaian teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Instrumen untuk metode angket atau kuesioner adalah angket atau kuesioner itu sendiri. Seringkali dinyatakan metode ini adalah metode survei. Instrumen untuk metode observasi adalah pedoman observasi atau dapat juga checklist observasi. Nah, ini yang sering terjadi di mana mahasiswa menuliskan berbagai teknik pengumpulan data namun instrumennya masih kurang sesuai. Seharusnya ini nyambung atau berkaitan. Solusi. Bagaimana solusinya? Sebenarnya tergantung diri kita sendiri kembali. Secanggih apapun promotor maupun pembimbing, rekan-rekan kita yang mendampingi, kembali solusinya ada pada diri kita sendiri. Yang pertama dalam mindset kita harus mampu berpikir tidak sempurna jauh lebih baik daripada tidak mengerjakan atau tidak selesai. Lebih baik tidak sempurna, tetapi prosesnya berjalan menuju kesempurnaan daripada tidak sama sekali. Pemikiran ini seringkali memotivasi kita untuk lebih maju pada tahapan berikutnya. Karena menyusun sebuah karya akhir tidak bisa instan. Ada banyak tahapan yang harus dilalui. Ada satu alasan untuk tidak menunda. Makin cepat selesai, maka makin cepat
wisuda, dan siap memulai tantangan yang baru. Satu kata terakhir adalah semangat. Semangat adalah kata yang sangat mujarab, bagai api yang membakar. Semua akan mampu dilewati dengan semangat.